teman-teman informasi terkait dengan ketegangan di wilayah Timur Tengah yang terus memanas. Nah, kemarin kita juga mendengar bahwa ada ribuan pager walkie-talkie meledak di Lebanon dan ini diduga dilakukan oleh Israel. Nah, memang masih terus dilakukan penyelidikan dan perlu dikonfirmasi. Lalu seakan ini jadi never ending war. Apa yang akan terjadi setelah serangan Israel? Sebelum kita bahas, kita akan gabung dulu bersama dengan narasumber kita sudah hadir melalui sambungan Zoom. Ada Mauludin Anwar, pemerhati isu Timur Tengah. Selamat siang, Kang Awan. Halo, Apa kabar? selamat siang, Sehat? Cia. Sehat-sehat, alhamdulillah. Oke, Kang, langsung aja nih ya, Kang, kita bahas ya, Kang ya. Ya, Sebelum kita bahas soal apa dampaknya, apa yang kemungkinan terjadi setelah serangan Israel ini di wilayah Timur Tengah, kalau menurut Kang Awan, ini kenapa gunakan pager dan walkie-talkie kali ini untuk menyerang Hizbullah? oke. Jadi pada Februari tahun ini, Februari lalu ya, pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah memerintahkan kepada khususnya para, ya dia sebutnya pejuang ya, milisi Hizbullah untuk meninggalkan HP yang mereka miliki. Bahkan dia sebutnya kubur atau tempatkan itu di lemari besi kalian gitu, karena dianggap bahwa handphone ini bisa dijadikan sebagai alat untuk melacak keberadaan masing-masing milisi Hizbullah itu, yang bisa dilakukan oleh Israel. Karena pada peristiwa ini mengingatkan pada tahun 96 kalau tidak salah tahunnya itu ya, salah satu yang disebut sebagai perakit bom Hamas, Yahya Ayash, itu dibunuh oleh Israel dengan menggunakan perangkat handphone yang sedang digunakannya oleh Yahya Ayash tahun 96. Nah, belakangan Hasan Nasrullah sangat khawatir itu akan terjadi. Akhirnya ketika ketegangan memuncak sesudah tanggal 7 Oktober gitu ya, di antara tidak hanya antara Israel dan Hamas, melainkan juga Hizbullah bahkan ikut-ikutan di situ. Sudah terjadi sejumlah konflik, meskipun skalanya kecil-kecilan. Nah, Hasan Nasrullah memerintahkan kepada pasukannya untuk menanggalkan penggunaan handphone. Nah, kemudian pakai apa? Ternyata konon mereka memesan ribuan pager dan walkie-talkie yang dianggap lebih aman dan tidak bisa dilacak oleh Israel. Itu yang kami dengar dari berbagai informasi yang saya dapatkan. Oh, oke. Berarti seakan kembali mengulang sejarah yang pernah terjadi di tahun 1990-an itu ya, Kang ya. Karena tadi sebelumnya Kang Awan mengatakan bahwa Israel juga pernah melakukan hal yang mirip-mirip nih Ya, strateginya, tetapi seperti itu ke dengan handphone ya, ke perangkat handphone. handphone. Karena Nah, itu Hasan Nasrallah memerintahkan anggotanya untuk meninggalkan handphone. oke. Dan kemudian ternyata mereka dibekali oleh walkie-talkie, pager yang bisa dianggap lebih aman untuk komunikasi di antara mereka gitu ya. Nah, iya Kang, kami juga mendengar bahwa ada dugaan yang dilakukan oleh Israel ini terkait dengan kok bisa sih menggunakan bahan pager dan walkie-talkie ini sehingga akhirnya seperti sekarang kondisinya gitu. Jadi menurut pemberitaan internasional nih ada perusahaan yang didirikan oleh Badan Intelijen Israel gitu ya, Mossad, terkait dengan produksi pager dan walkie-talkie. Kalau misalkan Kang Mhm. Awan melihat ini seperti apa ya? Apa memang mungkin sekali hal-hal tersebut dilakukan? Ya, eh, salah satu yang disebut itu kan untuk pagernya itu merek Gold Apollo ya. Itu Mhm. perusahaan milik Taiwan, kemudian yang diproduksi kalau di Hongaria. Nah, pihak Taiwan sudah membantah bahwa mereka tidak memproduksi itu, melainkan hanya lisensinya saja, mereknya yang digunakan dan biasa diproduksi di Hongaria. Tetapi pihak Hongaria juga membantah penggunaan, telah memproduksi dan diekspor atau digunakan oleh pihak Hizbullah. Terus terang saya tidak, belum mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dengan ini, tetapi bisa saja ketika tadi sesudah ada seruan kepada seluruh milisi Hizbullah untuk meninggalkan handphonenya, mungkin ada pihak yang mendengar bahwa Hizbullah sedang memesan walkie-talkie dan pager ke perusahaan tertentu. Nah, kemudian pihak intelijen Israel mengetahui itu dan melakukan penyusupan sehingga terjadilah seperti yang terjadi kemarin ini, baik terhadap pager maupun walkie-talkie yang menewaskan, informasi yang saya dapatkan dari pemerintah Lebanon itu 37 tewas dan ribuan terluka, termasuk dua
anak yang meninggal Iya. itu. Iya, tentu ini memang cukup sulit dan rumit ya, Kang, Ya, untuk kita gali lagi karena ini kan menyangkut dengan badan intelijen ya. Bagaimana cara mereka bekerja, bagaimana kemudian mereka meledakkan itu, kita pun sebagai awak media pasti butuh betul. sumber-sumber yang memang harus, kalau orang media sebutnya A1 ya, yang terkonfirmasi gitu ya, Kang ya. Jadi Ya. mungkin kita akan lebih banyak membahas mengenai dampak dari serangan-serangan Israel ke Hizbullah dan juga sebaliknya. Kalau menurut Kang Awan, apa yang akan terjadi ke depannya setelah serangan Israel ini, Kang? Ya, sesudah serangan lewat pager dan walkie-talkie, pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah langsung memberikan pernyataan bahwa Israel sudah melanggar aturan, melanggar hukum, dan bahkan melanggar garis merah. Eh, Artinya Israel mendeklarasikan perang. Kita tahu bahwa pada akhir Juli lalu, Mhm. salah satu komandan Hizbullah yaitu Fuad Syukur, Syukur. ya itu dibunuh oleh Israel. Yang sehari kemudian juga terjadi pembunuhan terhadap pemimpin Ismail Hamas Haniyeh. Ismail Haniyeh gitu ya. Sempat terjadi saling serang dalam eskalasi yang lumayan besar, tetapi akhirnya ternyata Israel maupun Hizbullah menahan diri lagi, meskipun ya serangan kecil-kecilan masih tetap terjadi. Eh, Akibat serangan-serangan itu saja, sekitar 60.000 warga Israel di kawasan utara, artinya di Lebanon Selatan itu ya, yang berbatasan antara Israel dan Lebanon, itu mereka sudah mengungsi. Nah, ada seruan untuk segera hentikan konflik ini supaya warga Israel yang sudah mengungsi sekitar 60.000 orang itu bisa kembali ke rumah masing-masing di kawasan Israel Utara. Tetapi dengan serangan melalui pager dan walkie-talkie ini yang kemudian dibalas dengan pernyataan dari Hasan Nasrullah bahwa mereka siap-siap untuk melakukan serangan balik gitu. Itu menunjukkan bahwa sepertinya warga Israel yang sudah mengungsi itu dalam waktu dekat belum bisa untuk kembali ke rumahnya. Apalagi ternyata Menteri Pertahanan Israel juga memberikan pernyataan bahwa saat ini kami mulai memfokuskan eh, persiapan serangan ke kawasan utara. Itu artinya ke kawasan perbatasan antara Lebanon dan Israel. Itu Menteri Pertahanan Yoav Galan ya yang menyatakan itu. Jadi memulai fase baru perang dengan lebih memfokuskan ke kawasan utara. Eh, Bahkan dalam sehari ini Israel mengakui sudah melakukan serangan terhadap terhadap titik-titik yang diduga di situ ditempatkan misil-misil dari Hizbullah yang diduga akan diluncurkan ke kawasan Israel, terutama di Israel Utara. Sampai tadi pagi gitu ya terjadi sekitar 100 serangan dan itu diakui oleh Israel. Artinya kalau seperti ini maka menurut saya sepertinya konflik di kawasan itu akan melebar. Kita tahu bahwa sudah hampir 1 tahun nih, 7 Oktober ini akan masuki 1 tahun konflik antara eh, Israel dan Hamas yang terjadi di Gaza gitu ya. Nah, dengan peristiwa ini, saya yakin eskalasi konflik ini akan makin lebar, tidak hanya antara Palestina dan Israel, melainkan juga Hizbullah yang bertempat atau berdomisili di kawasan Lebanon, khususnya di Lebanon Selatan. Iya. Begitu, Cia. Iya, Kang, menurut Kang Awan, analisa Kang Awan gitu ya, strategi perang yang seperti apa sih yang dipakai oleh Israel? Kan kalau kita lihat nih dari rentetan peristiwa nih sejauh satu Mhm. tahun belakangan, Ya. Israel eh, pernah juga menyerang secara langsung menggunakan drone seperti itu dan juga Mhm. dari belakang ya kalau saya lihat menggunakan ya pager dan walkie-talkie walaupun ini memang Ya. perlu dikonfirmasi. Kalau Kang Awan melihat sebenarnya apa sih strateginya Israel juga apa yang menahan diri kenapa nggak langsung perang saja Ya. gitu. Ya, sejauh ini Israel Hmm. masih memperhitungkan dampak dari perang itu sendiri ya, karena hampir setahun perang dengan Hamas saja itu dampaknya luar biasa bagi Israel, terutama banyak sekali demonstrasi besar-besaran yang menganggap bahwa Netanyahu sesudah perang sekian bulan pun ternyata belum bisa mengembalikan seluruh warga Israel yang diculik oleh Hamas. Bahkan bertambah banyak korban dari pihak Israel, bukan hanya pihak Palestina di Gaza ya, tetapi warga Israel juga banyak yang menjadi korban akibat konflik selama hampir 1 tahun ini.
dan itu membuat warga Israel marah. Nah, kalau Israel melakukan serangan yang sama pada Libanon dengan eskalasi yang sama-sama besar, terutama untuk menghabisi Hizbullah, maka dampaknya bisa luar biasa, termasuk terhadap ekonomi, karena ribuan triliun yang sudah dikeluarkan untuk peperangan selama hampir 1 tahun ini. Termasuk bantuan-bantuan dari Amerika, terutama itu ya, terkait dengan konflik yang sudah terjadi. Nah, karena itu terhadap Hizbullah, Israel itu mencoba tidak melakukan serangan-serangan yang sifatnya besar-besaran, ya. Mereka lakukan itu dengan cara menghabisi Fuad Syukur. Jadi tokoh-tokoh tertentu saja, termasuk pada Ismail Haniyeh gitu ya. Tapi untuk di Hizbullah itu Fuad Syukur, salah satu komandan dari Hizbullah. Nah, kemudian kemarin juga walkie-talkie sama pager Pager ya. yang boleh jadi sebetulnya Israel tuh ingin ini yang pasti menggunakan ini adalah para milisi Hizbullah. Ternyata yang menjadi korban bukan hanya milisi Hizbullah, bahkan anak-anak, kemudian tim medis yang ternyata menggunakan walkie-talkie dan pager, juga sejumlah warga sipil lainnya yang memanfaatkan itu untuk komunikasi. Jadi eh, ya sampai saat ini Israel masih menggunakan itu. Tetapi kalau misalkan konflik betul-betul sudah melebar, bisa jadi akan berulang seperti tahun 2006. 2006 Oke. itu terjadi konflik akibat salah satunya peristiwa penculikan tentara Israel di perbatasan Lebanon Selatan, yang kemudian terjadilah konflik selama lebih dari 1 bulan. Bahkan pasukan darat Israel itu sudah masuk ke kawasan Lebanon Selatan. Sejauh ini kan belum. Jadi Israel masih memanfaatkan tadi serangan-serangan yang sifatnya sporadik, dengan serangan yang terbatas gitu. Meskipun eh, belakangan dia sudah makin sering untuk meluncurkan serangan-serangan lewat pesawat tempurnya. Bahkan sekarang sudah masuk ke kawasan Beirut gitu, pesawat tempur Iya. Israel, meskipun tidak melakukan serangan gitu ya, tapi semacam memberikan cyber pada warga Lebanon yang sebetulnya sebagian besarnya itu bukan kelompok Hizbullah atau bukan milisi Hizbullah. Hizbullah ini hanya sebagian kecil saja dari warga Lebanon yang beraliran Syiah terutama gitu ya, yang menjadi em, proksinya ini Iran gitu ya. Iran, iya. Nah, sementara sebagian besarnya di situ ada kelompok Muslim Sunni dan bahkan setengahnya lagi adalah kelompok non-Muslim, ada Kristen Maronit dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau ini terjadi konflik, maka Israel tidak hanya berhadapan dengan kelompok Hizbullah, tetapi melainkan dengan seluruh warga Lebanon yang boleh jadi justru citra Israel akan semakin semakin jatuh gitu, terutama Oke. pemerintahan Netanyahu terkait dengan kebijakan untuk berperang dalam skala besar-besaran. Kira-kira itu, Cia. Oke, jadi ini sebenarnya perang pribadi atau perang, jadi kalau ada yang bilang tuh perang Netanyahu atau memang perang dari Israelnya ini ya Kang ya, Iya, karena betul. sulit sekali untuk menemukan jalan tengah bagi awalnya kan kedua pihak Israel dengan Hamas Mhm. begitu sampai sekarang melebar ke tadi yang Kang Awan bilang bahkan sudah ke Beirut gitu. Jadi ini sebenarnya Ya, perang satu orang saja atau perang satu negara memang benar Kang? ya, ini ya itu pertanyaan dari banyak pihak sebetulnya karena eh, sudah terlalu lama perang ini berlangsung Hmm, dan bahkan seruan internasional sudah terlalu banyak gitu dari PBB termasuk yang meminta segera lakukan gencatan senjata dengan kelompok Hamas gitu ya. Tetapi perang masih tetap saja berlangsung sehingga ya pertanyaan itu kemudian muncul seperti tadi yang saya sampaikan. Ini sebetulnya perang Israel atau perang Benyamin Netanyahu yang ingin menghabisi kelompok Hamas gitu. Dan itu wajar-wajar saja pertanyaan itu muncul karena ya memang yang memerintahkan untuk terjadinya perang itu pemimpin tertingginya Benyamin Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel gitu ya. Eh, dan dialah yang bisa menghentikan perang itu sehingga ya. Pak JK kan pernah menyampaikan dalam sebuah wawancara 2 bulan lalu gitu ya, yang bisa menghentikan perang ini cuma tiga. Yang satu Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, yang kedua pemimpin tertinggi Hamas waktu itu Yahya Sinwar, dan Ya. yang ketiga Presiden Amerika gitu. Presiden Amerika sudah meminta untuk segera hentikan perang ini, gencatan senjata. Tetapi Netanyahu belum juga mematuhi himbauan dari sekutunya itu Presiden Amerika.
Oke, ya, ya tentu ini yang masih kita tunggu ya, Kang ya, Betul, selama betul, mungkin sampai kapan karena ini sudah setahun sebelumnya memang kalau dilihat dari sejarah perang ini kan sudah lama ya di antara Israel dan juga Palestina. Cuman memang beberapa tahun ada jeda, tidak ada betul. serangan-serangan gitu. Kalau Kang Awan sendiri kan pernah meliput langsung dan bahkan menyaksikan sendiri pada saat Israel meledakkan bom ya waktu itu ya Kang ya, beberapa tahun yang Mhm. lalu ya Kang. Tahun Kalau menurut 2009. Nah, 2009, saya belum jadi jurnalis waktu itu, Kang. Kalau Kang Awan melihat dan juga mungkin berdialog dengan beberapa rekan-rekan dari Timur Tengah, seperti apa sih suasana kebatinan warga Timur Tengah? Mungkin kita bisa klasifikasikan lagi, Kang, warga mungkin Palestina, Mhm. Libanon, seperti itu barangkali Kang Awan Ya, punya. Bagaimana mereka ya. melihat perang ini? Mungkin saya lebih ke karena ini isunya eh, terkait dengan Palestina Israel ya, meskipun yang Iya, di situ terlibat adalah misalnya Hizbullah, kemudian Iran atau Houthi dari Yaman, tetapi selalu eh, yang menjadi alasan itu karena Israel melakukan serangan pada Palestina. Nah, iya, konflik-konflik yang terjadi sejak tahun 48 itu muaranya selalu Palestina. Jadi warga Palestina sendiri, terutama yang waktu tahun 2009 saya ke Gaza, mereka tentu saja ingin damai, karena dengan perang ini mereka sangat menderita, khususnya warga sipil. Tetapi eh, kalau dikasih pilihan, mana yang akan kalian pilih? Pilihannya perang atau merdeka? Mereka ingin merdeka. Jadi kalaupun berperang, asalkan Palestina bisa merdeka dari eh, mereka sebut jajahan Israel, maka mereka lebih pilih berperang untuk merdeka gitu. Nah, eh, bahkan termasuk Indonesia pun kan sudah punya proposal solusi, yaitu solusi dua negara kan. Jadi iya. kita pun Indonesia termasuk meminta supaya Israel mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara. Sama dengan nanti Palestina juga harus mengakui keberadaan Israel. Meskipun terlepas dari soal sejarah pendiriannya seperti apa, tetapi solusi yang paling memungkinkan supaya konflik ini berhenti yaitu berdirinya dua negara yang berdamai dan berdaulat, berdampingan gitu ya, sehingga tidak ada lagi perang. Selama Israel belum atau tidak mau membiarkan Palestina sebagai sebuah negara merdeka, dan selama misalkan kelompok Hamas tidak mengakui negara Israel, maka konflik akan susah untuk berhenti. Jadi ya muaranya itu ketika Palestina sudah menjadi sebuah negara yang merdeka berdaulat gitu ya, dan warga negaranya juga diberikan kebebasan sebagaimana warga negara Israel. Saya yakin konflik akan terhenti di kawasan itu. Oke, baik. Terima kasih Kang Awan. Pernyataan Kang Awan ini memang tadi cukup menarik ya. Two state solution yang memang yang harus Ya, digaungkan baik di antara dua negara ini juga yang memang di-highlight oleh PBB karena kemarin juga sidang Majelis Umum PBB juga meminta agar Israel ini segera menghentikan perang. Kita tunggu saja ke depannya apakah memang baik. nanti ada eh, resolusi konflik yang terbentuk dan mungkin ada hal baru yang kita lihat di Timur Tengah dalam beberapa waktu ke depan. Sekali lagi terima kasih teman-teman Oke, sudah terima menyaksikan kasih Sedang Cia. Viral. Terima kasih Kang Awan. Itu tadi perbincangan Selamat kami siang. dengan Kang Awan, Maulidin Anwar, pemerhati isu Timur Tengah. Saksikan terus liputan 6 SCTV terkait dengan berita-berita internasional bersama saya Gracia Pen. Sampai jumpa.